Setelah si sepasang pengantin baru itu dijemput dan diculik, mereka pun langsung dibawa ke tempat pengecoran pondasi yang berada di tengah sungai. Mereka pun diikat dengan sesaji yang telah disiapkan, lalu mengecornya dengan semen ya. Yuk, jangan lupa subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Didi Seni Official. Yuk, jangan lupa subscribe guys. Oke guys, video kemarin gua sudah membahas tentang jembatan Tonjong yang berada di Jawa Barat, Ciamis, Kecamatan Panawangan, Desa Cinyasag ya guys. Nah, video kali ini gua masih akan membahas tentang seputaran jembatan ya, yang berada di Jawa Barat pula, berada di Ciamis pula ya guys, yaitu mengenai jembatan Cirahong. Buat warga Ciamis, siapa sih yang belum mengetahui satu jembatan ini, yaitu jembatan Cirahong. Jembatan Cirahong merupakan sebuah tempat yang ikonik ya guys, yang terletak di perbatasan Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Di balik keindahan heritage peninggalan Belanda ini, ternyata jembatan Cirahong ini memiliki cerita misteri ya, yang cukup menyeramkan ya guys. Nah, diketahui jembatan Cirahong ini dibangun sekitar pada tahun 1893. Dan jembatan ini panjangnya sekitar 202 meter ya guys. Lokasi ini pun menjadi lokasi tempat yang menarik ya. Selain sebagai penghubung kereta api dan kendaraan, jembatan Cirahong ini juga sebagai biasanya buat tujuan wisata ya. Dan khususnya buat ngabuburit pada saat bulan Ramadan tiba. Konon menurut orang tua dulu ya, jembatan ini pembangunannya yaitu memakan tumbal, yaitu pemakan tumbal sepasang pengantin baru ya guys. Benar atau tidaknya, cerita ini sudah diketahui oleh warga setempat, khususnya oleh warga bagian Ciamis. Menurut cerita, pemerintahan kolonial Belanda pada zaman dahulu pembangunannya ini yaitu berfungsi untuk dua fungsi ya, yaitu buat jalan rel kereta dan buat jalan kendaraan. Lalu ada sesepuh desa setempat ya yang didatangi oleh perwakilan pemerintahan kolonial Belanda. Lalu memberikan kabar bahwa ada hambatan yang di luar nalar yang terjadi ya pada proses pembangunan jembatan ini. Pemerintah kolonial Belanda pun tidak langsung percaya begitu saja, dan jembatan ini pun langsung terus berjalan. Tetapi kejadian mistis pun berdatangan ya, terjadi dan terus terjadi, di mana kondisi aliran sungai Citanduy yang tiba-tiba naik dan besar ya, padahal tidak ada hujan sama sekali di daerah situ. Lalu pemerintah kala itu pun langsung teringat dengan perkataan sesepuh desa itu dan langsung meminta bantuannya. Dan lalu akhirnya sesepuh desa itu pun langsung melakukan mediasi ya dengan si sosok goib yang dianggap dengan penunggu sungai Citanduy. Dan konon sosok goib ini merupakan siluman ular ya. Sepasang siluman ular ini pun merasa terganggu ya dengan adanya pembangunan jembatan Cirahong ini. Hasil mediasi itu agar pembangunan berjalan dengan lancar ya. Siluman tersebut pun memberikan syarat dan menjamin si jembatan Cirahong ini akan bertahan sampai ratusan tahun. Syarat tersebut adalah dengan tumbal sepasang pengantin baru ya, yang masih perawan dan masih perjaka dengan berparas cantik dan tampan. Nah, dan nantinya si sepasang pengantin baru ini akan dijadikan anak angkat oleh siluman ular tersebut. Pemerintah kolonial Belanda pun kemudian langsung mencari sepasang pengantin untuk memenuhi persyaratan tersebut ya guys. Nah, kemudian pemerintahan kolonial Belanda pun mendapatkan informasi bahwa akan ada buruh bangunan yang mengadakan pernikahan. Lalu setelah selesai akad nikah, suruhan orang pun langsung disuruh menjemput si sepasang pengantin baru itu
dengan alasan diperintah oleh atasannya yang akan memberikan sepasang hadiah. Nah, guys, setelah si sepasang pengantin baru itu dijemput dan diculik, mereka pun langsung dibawa ke tempat pengecoran pondasi yang berada di tengah sungai. Mereka pun diikat dengan sesaji yang telah disiapkan, lalu mengecornya dengan semen ya. Sampai kedua pengantin baru itu terkubur hidup-hidup. Tidak seorang pun pekerja yang mengetahui atas apa peristiwa yang telah terjadi ya guys. Mereka hanya menjalankan perintah untuk bekerja lembur mengecor jembatan selagi sungai sedang dalam keadaan tidak banjir. Nah, lalu menurut retrokognisi, arwah si pasangan pengantin tersebut masih terperangkap di alam astral ya guys. Mereka tidak terima dengan perlakuan apa yang telah menimpanya. Lalu menurut cerita warga setempat, pasangan pengantin baru itu mendiami pondasi jembatan di bagian tengah ya guys. Konon katanya sering banget ya terjadi kejadian hal-hal di luar nalar di jembatan ini, apalagi bagi mereka yang melintasnya di malam hari. Dan jembatan Cirahong ini disebut juga sebagai tempat pembuangan mayat atau sebagai tempat percobaan bunuh diri. Dan beredar pula cerita penampakan sebuah bayangan mobil ya yang sering lewat, yang sebenarnya mobil itu tak pernah lewat ya, hingga suara tangisan pada malam hari. Oleh karena itu, jembatan Cirahong ini sering dijadikan beberapa kali lokasi syuting ya, yang bertemakan horor, uji nyali maupun misteri di sejumlah stasiun televisi swasta nasional maupun di kanal YouTube. Seperti dilansir dari PRFM News ID, dari Dinas Dokumentasi Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat ya, tentang jembatan Cirahong. Kisah mistis menjadi cerita tersendiri, dan jembatan ini pun sudah dikenal sejak lama ya, memiliki cerita-cerita berbau mistis dan misteri. Nah, pada tanggal 1 September tahun 2021, jembatan Cirahong ini sudah tidak bisa lagi dilintasi oleh pengendara mobil. Keputusan ini pun diambil oleh PT Kereta Api Indonesia yang mengingat jembatan Cirahong sudah berusia 100 tahun lebih. Jembatan Cirahong ini pun menyimpan kisah mistis sejak awal pembangunannya ya. Bahkan sampai sekarang usianya 100 tahun lebih, masih tersimpan berbau-bau misteri dan mistis ya guys. Tapi yang paling utama, jangan kalian lupa, mau dimanapun kita berada, kita melewati sebuah tempat apapun itu, kita harus saling menghormati. Dan yang paling utama, kita berdoa meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih yang sudah menonton video gua. Jangan lupa kalian yang paling utama, subscribe video gua dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak kelewatan ya dengan video-video berikutnya dari Disney Official. Dan jangan lupa juga kalian berhak atau boleh ngasih masukan atau saran untuk video apa sih berikutnya, maupun itu cerita misteri, fakta, mitos, atau kejadian atau yang ada di daerah-daerah kalian. Kita saring bersama ya guys. Kalian langsung aja komen atau bisa lewat Instagram gua. Follow DM Instagram gua Disney Official. Gua tunggu ya guys. Yuk, jangan lupa subscribe guys.